Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat pagi Bapak dosen serta teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Getruda Kusuma, NIM 2011-34265. Teman saya yang kedua, Katarina Oyum, NIM 2011-34264. Terus yang ketiga, Katarina N. Kabuemo, NIM 2011-34263. Di sini kami akan membahas mengenai upaya dalam menghadapi globalisasi. Untuk selanjutnya, saya mempersilakan teman saya Katarina Oyum untuk menjelaskannya. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan membaca upaya dalam menghadapi globalisasi. Pengertian globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Wahtes dalam Sunarto 2004, globalisasi diambil dari kata global, universal yang berarti bersangkut paut, mengenal, meliputi seluruh dunia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Levitt, seorang ekonomi Universitas Harvard pada tahun 1985. Levitt 1985 mendefinisikan globalisasi sebagai perubahan dalam perilaku sosial dan teknologi yang memungkinkan perusahaan menjual produk yang sama di seluruh dunia. Bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi bentuk budaya akan masuk ke negara mana saja yang semakin arus globalisasi. Apa itu budaya global? Yakin budaya-budaya yang dapatkan banyak perhatian dari seluruh penjuru dunia. Biasanya budaya global seperti ini banyak diperkenalkan oleh figure publik asal atau budaya modernnya. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya global dapat menggeser. Semakin budaya global dan tradisional terkadang muncul di tempat-tempat tertentu dalam jumlah yang sedikit. Sementara itu, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu selain teknologi informasi dan komunikasi. Namun saat ini banyak yang sudah mulai
mengabaikan budaya lokal dan budaya global yang mereka surut. Globalisasi misalnya saja di beberapa kafe berkemas saat ini ditemukan budaya lokal khas setempat seperti becak, dokar kecil dan sepeda, hotel, dan sebagainya. Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi yang dimaksud dalam proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Awalnya komunikasi hanya terbatas pada bertatap muka langsung dan surat menyurat saja. Komunikasi mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang berkembang pesat sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi maupun mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tetap tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Hambatan seperti biasa saja hal untuk berkomunikasi ke antara negara juga karena sekarang sudah hampir sirna. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dan globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pesta pasar yang satu dengan semakin terintegrasi dapat mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Suatu perusahaan dapat memasarkan produknya tanpa batasan wilayah ke seluruh dunia. Selain itu, menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 108 ciri-ciri globalisasi ekonomi sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara.
Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kognitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produk paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3 perempat perdagangan dan seperti dari seluruh perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuat peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek juga merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, iptek juga memengaruhi globalisasi yang terjadi antara bangsa. Salah satunya kemajuan di bidang iptek menjadikan integrasi manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dapat dengan mudah menjadi hubungan, mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi ke orang lain. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Globalisasi bidang transportasi. Setelah berlangsungan industrialisasi, permunculan berbagai penemuan, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batasan-batasan wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan secanggihan alat transportasi. Mengapa? Karena alat transportasi semakin beragam dan cepat. Kemajuan teknologi menyebarkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi
yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Beberapa faktor pendorong globalisasi di bidang transportasi adalah sebagai berikut. Manusia menjadikan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang teknologi telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitahukan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Globalisasi memiliki banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Meskipun begitu, globalisasi juga menjawab pengaruh atau dampak negatif dan dampak globalisasi menurut tim. Kemdikbud 2017 nomor 124 adalah sebagai berikut. Sudah. Dampak globalisasi dilanjutkan oleh Katarina Kabuemi. Baik, saya akan menjelaskan dampak globalisasi. Dampak globalisasi positif globalisasi. Menurut tim Kemdikbud 2017 halaman 124, dampak positif dari adanya globalisasi adalah sebagai berikut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hasil produksi menjadi lebih banyak sebab meningkatkan efektivitas dan efektivitas. Dan disifatkan sebagai mengukur berhasilkan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Efisien dapat diartikan sebagai cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu, tidak melakukan proses dan besar-besar, hanya melakukan yang dibutuhkan. Apa saja hal yang efektif dan efisien dari pengaruh globalisasi, misalnya bagaimana informasi dapat diraih
dan dibagikan dengan cepat melalui teknologi. Bahkan informasi penting setiap pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli dapat dilakukan secara online pula. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi dalam bidang ekonomi maupun membawa banyak manfaat positif. Salah satunya adalah semakin berkembang dan melihatnya perekonomian sebuah negara. Salah satunya menyebabnya adalah semakin banyaknya modal dari negara asing yang masuk. Meningkatnya saraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian satuan negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan saraf hidup masyarakat. Keadaan tersebut akan membuat negara semakin aman, Trump, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut dan memicu berbagai dampak positif lainnya. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu membutuhkan waktu lama untuk mengkomunikasikan dengan orang lain berjarak jauh dengan kita. Media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh hanya melalui surat. Namun saat ini sudah banyak opsi lain yang jauh lebih cepat, seperti surat elektronik, telepon, jejaring sosial, sebab saat ini media komunikasi tersebut jauh lebih cepat dan murah. Dalam hidup detik, pesan kita sudah tersampai. Proses komunikasi menjadi jauh lebih cepat dan lancar karena pengaruh globalisasi. Perkembangannya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, dan terkecuali di Indonesia. Dampak-dampak wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lain menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, semakin mudah mencari tahu keberadaan suatu objek wisata lewat peta elektronik, GPS, dan berbagai aplikasi wisata. Baik, nanti dilanjutkan oleh teman Getruda. Baik, di sini saya akan melanjutkan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan
Fenomena westernisasi dilakukan di antaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa Barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Misalnya dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern. Karenanya, banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, jika dicermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Terus, dampak yang kedua itu demoralisasi. Masuknya paham-paham asing ke suatu negara dapat menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar, karena pandangan masyarakat berubah menjadi seperti di negara lain yang belum tentu sesuai dengan keadaan negaranya. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Salah satu ciri penurunan moral ditunjukkan dari perilaku seseorang yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Terus dampak yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Globalisasi menjadi salah satu penyebabnya. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak melaksanakan secara merata dan berimbang. Hasil-hasil yang dicapai dalam membangun dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Terus dampak yang keempat, kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak maupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal. Kejahatan lintas negara dan kejahatan siber menjadi salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Selain itu, kriminalisasi juga terjadi sebagai akibat dari kehidupan pada era globalisasi yang telah mengalami demoralisasi. Terus dampak yang kelima, pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak globalisasi. Namun, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan atau industri. Dampak kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Aksi yang dilakukan oleh remaja itu dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile deviance. Kartono 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenil sebagai gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, nilai dan moral yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.
Ada juga dampak individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualisme yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa, perlahan juga mulai luntur seiringi dengan kebersamaan mulai memudar. Bagaimana cara atau upaya untuk menghadapi globalisasi tersebut atau dampak-dampak tersebut? Upaya yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Terus yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, tidak hilang karena diklaim negara lain. Terus yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan kebudayaannya. Yang ketujuh, meningkatnya kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya yang kedua, upaya menghadapi globalisasi iptek. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Jangan mau kalah untuk mempelajari dan mengaplikasikan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif atau berprestasi. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar kita mampu bersaing. Terus keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Terus upaya yang ketiga, menghadapi globalisasi ekonomi. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sebagai perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Terus keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya yang berikut, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaliknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya.
Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya yang berikut, upaya menghadapi globalisasi transformasi. Pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu kanasa budaya. Nah, pada dasarnya, upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi harus dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya dan menghindari dampak negatifnya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.